selamat pagi, selamat berjumpa. Suara saya bisa masuk atau belum ini? Selamat pagi Pak, Oh selamat ya, berjumpa oke. kembali. Ya, oke. Maaf ini tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi karena kita kemarin sudah. Oke, ini merupakan mata kuliah praktikum avionik. Ya, praktikum avionik ini termasuk praktikum yang nanti diselenggarakan. Kita kemarin merancang secara non daring ya. Jadi memang tatap muka. Kita sudah mempersiapkan modulnya. Tetapi ternyata karena dari Dikti memang kita belum diperbolehkan untuk praktikum dan kuliah secara tatap muka, sehingga ada sebagian yang kita selenggarakan secara daring atau online, dan nanti kalau dimungkinkan nanti sekitar bulan Agustus kita akan menyelenggarakan secara offline. Jadi yang offline itu nanti diantaranya adalah menggunakan ADSB, kemudian nanti ada Radio Detection Finder, juga kemarin kita sudah merancang adanya kunjungan ke Skatek ya, tapi ya kalau nanti memang dari Dikti belum boleh, nanti ada sedikit perubahan nanti. Nah, di sini dosennya ada dua, saya dengan Pak Denny ya. Pak Denny nanti banyak berkaitan dengan ADSB, kemudian nanti juga RDF, kemudian nanti juga ada kaitannya dengan ke Skatek. Nah, saya nanti kaitannya dengan penentuan orientasi ya. Nah, ini memang kita gabung untuk praktikum kelas A, kelas B, dan yang tidak bisa hadir nanti bisa melihat di YouTube. Jadi ini saya rekam dari awal sampai akhir, nanti akan saya tampilkan di YouTube. Nah, sehingga kalau ada yang mau pengen tampang di YouTube, nanti silahkan dibuka videonya ya, nanti bisa ikut tampang di YouTube ya. Tapi nanti kalau sudah tayang agak lama, nanti akan kita crop, sehingga nanti yang nanti muncul adalah hanya merupakan yang bagian-bagian nanti yang digunakan untuk praktikum. Ya. Nah, oke. Kemudian untuk asesmennya nanti ada presensinya mulai hari ini. Presensinya saya beri waktu dari jam 9 sampai jam 23.55, sehingga nanti andai kata ada yang tidak bisa ikut Zoom, nanti bisa presensi sampai nanti malam masih memungkinkan. Kemudian untuk materinya, ya materinya sudah saya tampilkan di Elena ini ya. Nah, ini materinya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 sampai ke-8 ini sudah ada. Pertemuan ke-9 itu kemarin sebenarnya mau itu ya kunjungan ke Skatek, tapi nah nanti kita belum tahu, sehingga bab 9-nya belum kita tampilkan di sini. Ya semoga nanti sudah diperbolehkan untuk perkuliahan tatap muka. Andai kata memang nanti untuk kunjungan memang belum semua mahasiswa nanti bisa ke sini, nanti kita coba untuk merekam videonya dan kita tampilkan di sini juga nanti. Nah, ini materinya, kemudian ya diselenggarakan tiap hari Senin jam 9. Saya ambil jam ini karena saya lihat untuk hari Senin yang mengambil mata kuliah avionik, yang mengambil mata kuliah praktikum ini bisa semua ya. Ya kalau nggak bisa mungkin 1-2 ya. Ada yang mengambil mata kuliah yang bertabrakan itu mata kuliah bahasa Inggris profisiensi. Tapi mata kuliah tersebut ternyata hanya diambil oleh 2 orang. Dan 2 orang itu yang satu itu sudah mengambil, yang satu itu angkatan 2017. Nah, sehingga di sini cuma 1 orang dan dia nanti bisa ikut di acara lewat Zoom-nya ya. Nah, ini sudah ada di sini, ada modul praktikum, kemudian ada listing programnya, jadwalnya sudah kita buat juga. Nah, kemudian untuk penilaian praktikum nanti ada presensi, kemudian laporan. Laporan nanti dibuat berkelompok maksimal 5 anggota. Laporan tidak dibuat sebagaimana pada praktikum yang lain ya. Tapi laporan kita buat menggunakan format yang nanti akan juga digunakan pada waktu tugas akhir, yaitu menggunakan format jurnal. Jadi tugas akhir itu kan nanti kalian akan diminta untuk membuat laporan berupa tugas akhirnya, TA-nya itu, kemudian nanti ada draft format jurnalnya. Nah, ini kita belajar membuat, sekaligus kita belajar membuat artikel dalam bentuk format jurnal ya.
nanti yang ditulis di jurnal, di format jurnal itu tidak semua bab, ada 4 bab kemungkinan ya, ada 4 bab, 4 bab itu nanti diambil dari bab-bab di sini. Jadi bab pertama itu tentang penentuan orientasi, itu gabungan bab 1, 2, 3. Bab kedua itu tentang penentuan translasi. Translasi itu merupakan perpindahan atau penentuan posisi UEFI, itu gabungan bab 4, 5, 6. Kemudian yang berikutnya nanti tentang ADSB dan yang terakhir tentang RDF. Jadi ada 4 itu ditulis secara berkelompok sehingga nanti silakan nanti meskipun daring tapi nanti bisa kerjasama secara berkelompok. Formatnya sudah ada formatnya dan beberapa contoh-contoh yang di jurnal yang ke arah situ sudah ada ya. Tentang orientasi juga ada, tentang penentuan posisi di tempat lain, jurnal lain juga ada, ADSB di Avitek juga sudah ada. Kemudian tentang apa RDF ya, RDF. Nah, RDF nanti saya kira juga sudah ada di tempat lain artikel tentang RDF. Nah, jadi sudah ada contohnya, nanti silahkan nanti dapat dirancang. Deadline-nya masih lama, masih nanti sekitar bulan Juli. Sekarang masih Juni ya. Nanti Juli deadline-nya. Tentunya nanti untuk jurnal yang bertema orientasi itu nanti kemungkinan di akhir Juni ya, akhir Juni. Kemudian untuk translasi nanti sesudah UAS. Nah, kemudian yang jurnal untuk ADSB nanti di akhir Agustus nanti ya. Jadi masih cukup lama ya. Nah, nanti silakan masih cukup lama sehingga nanti masih bisa dirancang untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Kemudian porsi penilaian lain ditempati oleh kuis. Nanti kuis diselenggarakan di Elena berupa checkpoint. Nanti kuis menempati sekitar 40% ya dari persentase untuk penilaian. Kalau kuis nanti dikerjakan sendiri. Kuis itu biasanya nanti akan ada soal checkpoint, pilihan ganda A, B, C, D ya, mungkin sampai E, F, G, H, I, J gitu ya. Kalau pilihannya banyak ya. Nah, kemudian kuis ini biasanya nanti kita selenggarakan, kita buka mulai dari pagi sampai jam 12 malam. Silakan mau mengerjakannya kapan sesuai dengan sinyalnya ya. Kemudian biasanya kita beri kesempatan maksimal 3 kali mencoba. Nanti sistem akan menentukan akan skor yang tertinggi yang digunakan. Nah, sehingga nanti kalau mau mencoba pertama, nanti coba pertama kira-kira sudah tahu soalnya, nanti terus dapat mencari dulu jawabannya, nanti coba lagi yang kedua gitu ya. Yang kedua nanti dicoba lagi sehingga akan mendapatkan yang hasil yang lebih bagus. Nanti coba lagi yang ketiga sehingga nanti yang nilai yang tertinggi nanti akan direkap oleh sistem. Nah, itu kira-kira penilaiannya seperti itu. Ya. Oke, silakan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung ini masih pertemuan pertama ya. Ya, masih jam 9, oke, 9.45 ya. Karena kebetulan nanti jam 10.30 saya juga ada rapat sih ini harus segera ya. Oke, ada yang tanya mungkin? Ya, ini saya lihat ini kebanyakan angkatan 2018, ada 2016 juga ada beberapa orang 2016 ya. Nah, oke, kalau ada yang tanya silakan ditanyakan sambil. Nah, ini saya coba untuk men-sharekan dulu tentang pengantar tentang orientasi pesawat ini. Tes. Ya. Mau tanya Pak. Silakan. Untuk kelompoknya itu Pak ditentukan atau kita tentukan sendiri ya Pak? Mas Ramdan, oke. Ya. Kelompoknya mau tentukan sendiri. Kalau saya tidak jadi masalah. Mau kalian menentukan sendiri silahkan. Atau kalau mau sepakat mau saya tentukan juga silahkan. Gimana kira-kira? Ini gimana? Maksimal 5 orang. 5 orang maksimal itu mau sendiri juga boleh ya. Wah, ini saya bisa sendiri Pak mengerjakannya. Mau saya sendiri saja tidak usah berkelompok. Ya boleh silakan nggak apa-apa. Harapannya 5 orang itu kan memang di sini saya menggunakan MATLAB ya, MATLAB 2016. Kalau mungkin ada beberapa komputer yang kurang mensupport, nah nanti mungkin bisa gabung dengan yang temannya. Meskipun demikian,
instruksi yang saya gunakan itu nanti sebenarnya kompatibel dengan MATLAB yang sebelumnya. Tapi saya nggak tahu sebelumnya itu nanti apakah MATLAB 2007 itu bisa. Nah, saya kurang tahu. Tapi instruksinya itu biasa, artinya tidak ada instruksi yang agak rumit ya. Kecuali nanti untuk menggambar 3 dimensi itu memang agak mungkin tidak disupport oleh MATLAB yang versi sebelumnya. Nah, kaitannya dengan itu, sehingga di sini kita buat berkelompok laporannya, harapannya nanti yang komputernya mungkin belum bisa support MATLAB 2016, itu nanti bisa digabung dengan temannya. Sebenarnya MATLAB 2016 itu tidak berat. Saya di sini hanya menggunakan komputer Core Duo ya. Core Duo itu kan masih di bawah i3, itu masih jauh itu. Ini komputer yang saya gunakan itu komputer tahun 2009 ya. Jadi sudah mempunyai faktor U ya, usia gitu kan. Sudah komputer zaman bawah. Tapi ya lancar-lancar saja ini untuk MATLAB. Memang kalau untuk MATLAB usahakan nanti menggunakan SSD ya. Kalau menggunakan HDD tetap jalan, tapi mungkin ya harus cukup sabar karena loadingnya lama. Kalau saya dulu waktu menggunakan HDD itu loadingnya hampir 2 atau 3 menit ya. Tapi menggunakan SSD hanya setengah menit ya itu. Nah ini nanti jadi komputer tidak perlu spek tinggi sebenarnya, cuma nanti kalau masih menggunakan HDD mungkin agak sabar sedikit untuk loadingnya saja ya. Nah nanti silakan nanti usahakan ada MATLAB-nya meskipun versi lama ya, nah itu saya kira 2015 atau 2013 masih support semua. Saya kira seperti itu ya. Tapi kalau 2010 mungkin untuk plot 3 dimensinya mungkin yang kurang support mungkin ya. Nah, nanti ya, silakan gimana? Enaknya gimana? Atau mau sendiri atau saya tentukan? Mungkin teman-teman nih gimana? Yang lain sendiri saja, Pak. Sendiri aja ya. Ya, artinya kelompok maksimalnya 5 orang itu kalau mau sendiri boleh ya, tidak jadi masalah. Mau sendiri boleh, nggak jadi masalah. Cuman kalau berkelompok maksimal itu 5 orang. Kaitannya kan nanti laporan berbentuk format jurnal itu kan, kalau jurnal itu kan kalau yang nulis 5 orang, nah itu kan nanti masih wajar. Tapi yang nulis sampai 10 orang itu kan tidak wajar. Maka saya buat maksimal 5. Mau sendiri ya boleh, nggak jadi masalah. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi sendiri ya, kita sepakati nanti untuk laporannya nanti berkelompok, kelompoknya sendiri dapat ditentukan. Nanti silakan nanti yang kira-kira nanti bisa diajak bersama nanti silakan. Oke, ada yang lain? Ya, oke. Kalau tidak ada, oke. Nah ini bab pertama, ini kaitannya dengan orientasi. Orientasi itu merupakan suatu parameter nanti yang harus diketahui oleh benda yang ada di udara. Dan nanti termasuk juga pesawat. Dalam kaitannya di sini kalau kita praktiknya kan menggunakan UAV DJI Mavic gitu ya. Nah, itu juga harus tahu orientasinya. Nah, sekarang orientasi itu apa? Nah, sekarang kita lihat ini. Nanti dapat di-download ini juga, nanti silakan di-download bisa.